Kartika. Kartika. Urusan kita tidak boleh diketahui oleh pengemis cinta itu. Kartika, buka pintunya. Kartika. Kartika. Oh, ternyata si pengemis cinta yang selalu mengejarku. Siapa dia? Dia pecundang paling payah di pabrik ayahku. Astaga, lihat betapa pengejutnya dia. Kurasa barangnya itu juga tidak berfungsi dengan baik. Dia masih perjaka loh. Oh, perjaka ya. Kartika, aku bermain game, jadi joki, membelikanmu begitu banyak hadiah. Siapa yang peduli dengan barang-barang rongsokanmu itu? Terima kasih telah membiayai kekasihku selama 3 tahun. Maukah kau kuberi pakaian dalamnya secara diam-diam? Mau ku beri juga pakaian dalamku? Enyahlah kau. Pak Manajer. Dasar kau pecundang, mengganggu putriku lagi. Bagaimana mungkin putriku mau denganmu? Pak Manajer, mereka berdua ada di dalam. Bukan urusanmu, cepat pergi. Apakah ketulusan harus diinjak-injak seperti ini? Apakah tidak punya uang begitu memalukan? Tanpa uang, kau bahkan tidak pantas hidup. Harus diinjak-injak seperti ini? Apakah tidak punya uang begitu memalukan? Tanpa uang, kau bahkan tidak pantas hidup. Tanpa uang, engkau memang memalukan. Bahkan permainan rusak ini pun menindasku. Pembayaran masuk dari Bank of China sebesar Rp3.064.000. Siapa yang mempermainkanku lagi? Pembayaran masuk dari Bank of China sebesar Rp10.200.000. Pembayaran masuk dari Bank of China sebesar Rp3 juta. Mungkinkah aku bisa menjual perlengkapan dalam game ini dan menjadikannya uang di dunia nyata? Benar, ini bukan mimpi. Berusahalah untuk menjadi orang terkaya dengan mempertaruhkan jiwamu. Kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya. Menghabiskan begitu banyak uang untuk wanita asing. Ibuku sendiri tidak menikmati sedikit pun kebahagiaan. Ini berapa harganya? Yang ini Rp73.900. Kalau yang ini? Yang ini Rp23.000. Yang ini juga bagus. Saya ambilkan untuk Anda lihat. Boleh. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Saya kesini untuk berbelanja. Lihat baik-baik. Ini toko barang mewah. Cepat pergi. Jangan paksa saya main kasar. Manajer, dia benar. Apa urusanmu ikut campur? Bagaimana kalau saya mampu membelinya? Orang miskin, kamu tidak mampu membelinya. Kalau kamu mampu membelinya, saya akan berlutut untukmu. Baik. Yang ini bungkus semuanya. Konsumsi Rp125.800. Bagaimana? Ku bilang, jangan meremehkan orang. Yang ini untukmu. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kaya? Kok dia tiba-tiba jadi kaya raya begini? Ihsan. Ada apa, Bu? Kamu tadi transfer 50 juta rupiah ke ibu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu dapat uang dari mana? Aku baru saja menemukan cara untuk menghasilkan uang. Tenang saja, Bu. Sudahlah. Transfer masuk dari Bank of Construction sebesar 120 juta rupiah. Dapat 120 juta rupiah lagi. Sudah waktunya ganti penampilan. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkanku lagi.
Ihsan, bajumu ini kelihatannya mahal. Lagi beruntung ya. Beruntung apanya? Ini namanya kemampuan. Hanya saja aku selama ini tidak mau pamer. Sombong. Ayah, lihat ya, kata-katanya itu ditujukan untuk kita. Jangan dimasukkan ke hati omongannya, jangan dipikirkan. Dia cuma beli beberapa baju baru saja, hanya untuk pamer saja. Bukan begitu. Kemarin aku lihat dia pergi ke toko barang mewah, habis banyak uang. Apa dia benar-benar kaya sekarang? Ihsan, Kenapa kamu ada di rumahku? Ihsan, Bagaimana engkau bisa ada di rumahku? kau lupa? Aku punya kunci rumahmu. Aku ceroboh. Sudah kubilang, kita sudah berakhir. Jangan datang lagi. Ihsan, kau tahu aku terpaksa? Aku hanya menyukaimu, aku tidak menyukai Hendra. Terpaksa? Ayahku bilang pabriknya butuh uang. Hendra bisa membantu pabrik. Jadi ayahmu menjadikanmu alat tawar? Dia menggunakan aku untuk bernegosiasi dengan Hendra. Tapi aku hanya menyukaimu, aku hanya ingin bersamamu. Lalu bagaimana aku bisa membantumu? Hanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah bisa membantu keluargaku melewati masa sulit. Tapi sekarang aku tidak bisa mengumpulkannya. Aku hanya punya 600.000 rupiah. 600.000 rupiah juga boleh. Ihsan, apakah kau sedang mentransfer uang? Harus bayar semahal itu untukmu? Ihsan, apa maksudmu? Hesti, kau pikir aku akan menghabiskan 600.000 rupiah untuk barang bekas? Hesti, kau pikir aku akan menghabiskan 300 juta rupiah untuk barang bekas? Kau mempermainkanku? Memang? Tidak mampu ya sudah. Uang segitu saja tidak punya, masih berpura-pura. Iya, aku memang tidak mampu. Tapi kenapa engkau begitu menempel padaku? Siapa yang menempel padamu? Apa kau sudah terbiasa jadi budak cinta? Sampai kecanduan? Lepaskan aku sakit. Minta maaf. Minta maaf atas perasaanku selama bertahun-tahun ini. Kau yang seharusnya minta maaf. Baik hati kembali mencarimu, kau seharusnya berlutut dan koto padaku. Kau benar-benar seperti ayahmu. Kau menjijikan? Kau berani menghina ayahku? Dulu aku menyukaimu, ternyata aku buta. Orang sepertimu, anjing pun tidak mau. Kau... Mengingat aku pernah menyukaimu, pergilah. Jangan menjijikanku di sini. Ayah, bajingan itu menghina. Tunggu sebentar. Putriku sayang, ada apa? Budak cinta itu, dia bilang aku barang bekas, bilang aku anjing pun tidak mau. Sampah ini, apa dia pikir keluarga Pradipta mudah diinjak? Besok aku akan memberinya pelajaran. Ihsan, jam berapa ini belum berangkat kerja? Itu Pak Herman di pabrik kalian? Bibi Caca. Bibi kenal dekat dengan Pak Herman? Hah? Tentu saja. Kalau begitu, tolong beritahu dia. Dia akan mendapat masalah. Sedang apa kalian? Kenapa tidak bekerja? Anda tahu tidak apa akibatnya kalau tidak disukai orang? Sejak kapan giliranmu menasihati saya? Kalau tidak bekerja lagi, gaji bulan ini jangan harap kalian dapatkan. Toh gajinya juga tidak bisa dibayar. Siapa bilang? Ihsan, apakah kamu yang memulai masalah ini? Ihsan bilang dia mau mengajak mereka menghasilkan banyak uang. Kalian percaya omongan seperti itu? Seperti apa dia sebelumnya? Kalian juga tahu. Mengejar putri saya saja tidak berhasil, kinerjanya selalu paling bawah. Hanya mengandalkanmu, memangnya kamu pantas? Pak Herman, di ponsel saya ada video menarik putri kesayangan Anda. Saya tidak tahu apakah semua orang mau melihatnya. Kamu pikir saya gampang takut? Pabrik sebesar ini, apa dibangun dengan rasa takut? Putri kesayangan Anda, video aksinya dengan Lukas, ada di ponsel saya. Semua mau lihat? Mau. Apa maumu? Bayar gaji semua orang. Ihsan, kamu juga tahu,
Sekarang bisnis pabrik sedang tidak bagus. Gaji sebanyak ini orang membuat saya harus mengeluarkan lebih dari 2 miliar rupiah sekaligus. Ini sama saja membunuh saya. Itu bukan urusan saya. Pak Herman, saya hanya memberimu waktu 10 detik. Kalau tidak, putri kesayangan Anda akan viral di seluruh internet. Heru, saya hanya memberimu waktu 10 detik. Kalau tidak, putri kesayanganmu akan viral di seluruh internet. Baiklah, kamu menang. Saya setuju. Lebih keras semua orang tidak bisa dengar. Besok pagi, semua orang pergi ke ruang keuangan untuk mengambil gaji. Baik. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pergi. Cari cara buat dia mati. Peralatan biasa bisa laku beberapa ribu koin emas saja sudah bagus. Kristal es surgawi ini setidaknya harus laku 2 miliar rupiah. Budi, oh Budi, tidak kusangka di dunia nyata sial, tapi di dalam game keberuntunganku sebagus ini. Bro, kristal es surgawi ini kamu jual atau tidak? Jual saja padaku, saya beli dengan 4 juta rupiah tunai. Maaf ya, saya sementara ini tidak ingin menjualnya. Begini saja, saya tawar 6 juta rupiah tunai, tidak bisa lebih tinggi lagi. Saya tidak mau menjual. Kamu tidak mengerti ya? Kalau bukan karena saya butuh barang ini untuk meningkatkan peralatanku, kamu pikir saya mau memohon padamu? Bukannya saya memohon agar kamu membelinya. Saya tidak mau menjual. Kalau begitu simpan saja barang itu seumur hidupmu. Barang ini saya juga bisa mendapatkannya kalau mencarinya semalaman, siapa juga yang mau. 6 juta saja berani-beraninya menawar padaku, jual ke sistem uangnya lebih banyak. 3.000 saja berani-beraninya minta dari saya. Jual sistem uangnya lebih banyak. Transfer masuk dari BCA 237 juta rupiah. 237 juta. Kalau ada beberapa lagi, saya akan kaya raya. Barang ini semalaman juga bisa saya dapatkan. Siapa yang butuh? Saya juga bisa begadang semalaman. Bibi Caca. Ihsan, hari ini cuacanya sangat bagus. Kamu keluar jalan-jalan sana. Baik. Lihat wajahmu itu semalaman tidak tidur lagi ya. Kamu keluar jalan-jalan, makan sesuatu, pulang lalu tidur yang nyenyak. Anak muda harus bersikap seperti anak muda. Tenang saja. Wah, bukankah ini Ihsan? Bukankah ini Ihsan? Mau kemana? Pergi kemana urusanmu? Halo, Paman. Hendra, kau sedang bersama Hesti kan? Hesti sedang bersamaku. Bosan, jadi aku mengajaknya jalan-jalan. Bagus, bagus. Kalian berdua pasangan yang serasi. Aku tidak akan mengganggu kalian. Jangan bicara seperti itu, Paman. Tadinya suasana hatiku sedang bagus. Sebentar lagi aku akan mengajak Hesti bertemu beberapa klien. Tak disangka bertemu Lalat. Kau bilang siapa Lalat? Ihsan, dasar kau tidak berguna. Kenapa kau masih berkeliaran di sini? Ku bilang ya, jauhi Hesti. Cepat pergi. Bung, ku bilang wanita ini memang genit. Tapi ya begitulah. Sampai segitunya engkau mengingatnya. Kau salah paham. Aku hanya ingin makan sesuatu. Kau percaya omonganmu sendiri. Sudah kau pikirkan, kau mau celana dalamnya? Aku ini orang yang baik kan? Bos Hendra. Ada apa Bos Hendra? Bang Hendra. Kakiku terlindas mobil waktu mundur. Kamu tidak apa-apa? Bang Hendra, aku takut orang ini cari masalah sama abang. Aku injak gasnya terlalu kencang sedikit. Cari masalah sama aku? Memangnya dia pantas? Sini, biar ku perkenalkan pada teman-teman. Ini penjilatnya Rina. Hebat sekali.
Panggil Bang Ihsan. Bang Ihsan? Hei, ayo. Coba ceritakan sehebat apa Bang Ihsan kita ini. Hebat apanya? Dia itu cuma seorang penjilat. Seperti lalat saja, susah sekali disingkirkan. Bukankah dia hanya ingin numpang hidup saja? Ihsan, ya. Semua orang bilang kamu itu benalu penjilat. Pas sekali, hari ini tunjukkan pada semuanya. Ayo berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Kalau jilatanmu bagus, aku akan memberimu hadiah. Diam kamu. Ini jauh lebih menarik daripada nonton film. Cepat jilat sana. Ci. Berani meludahiku, hajar dia. Hari ini kami berdua akan melakukannya di sini, biar dia lihat baik-baik. Kita selesaikan di sini sekarang juga, biar dia lihat dengan jelas. Ihsan, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Kak Hendra, nanti malam aku pulang, aku akan melayanimu dengan baik. Hesti, aku tak menyangka engkau sejahat ini. Kalian semua ingat ini baik-baik. Hutang ini suatu hari nanti akan kubayar. Bagus. Aku tunggu sampai engkau jadi bos besar, lalu balas dendam padaku. Kembalikan ponselku. Lihat, isi ponselnya cuma game dan foto-foto Hesti. Suka sekali mengoleksi ya, jiwa seniman rupanya. Bos besar, ku beri kau koleksi. Sudahlah. Sampah seperti ini, biar dia urus dirinya sendiri. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Waktunya akan tiba. San, orang seperti ini benar-benar tidak ada. Yang ini tidak cocok. Yang ini tidak cocok. Kenapa engkau datang lagi? Lihat dirimu, tidak punya bentuk tubuh yang bagus, tidak punya kemampuan. Sudah kubilang tidak membutuhkanmu. Kau masih datang untuk apa? Saya hanya ingin mencari pekerjaan. Kau mencari pekerjaan apa? Selain berkelahi, apa lagi yang kau bisa lakukan? Jangan membuat masalah di sini. Mengerti? Kurasa kau ingin mencari pria kaya. Orang kaya mana yang mau memperhatikanmu? Kalau kau tidak pergi, aku akan menghajarmu. Hentikan. Aku menginginkan orang ini. Maukah kau bekerja untukku? Iya. Panggil kepala pabrikmu keluar. Bukankah ini Ihsan dari pabrik keluarga He? Kau datang ke sini untuk membuat onar apa? Pabrik bobrok yang bahkan tidak bisa membayar gaji. Apakah kami membayar gaji atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kau datang untuk membayarnya? Benar, aku ingin membeli pabrik ini. Benar, saya mau membeli pabrik ini. Hahaha. Pabrik kita selama bertahun-tahun tidak berkembang karena terus-menerus ditekan oleh kalian, malah mengirim orang yang sudah terkenal tidak becus untuk menekan kami. Kalau kau bisa membeli pabrik ini, aku anggap engkau sebagai leluhurku. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya, hajar dia. Masih bengong apa? Serang. Berhenti, kalian sedang apa? Pak Manajer, anak ini mau membeli pabrik kita. Betul. Ini uang mukanya. Sepertinya kamu benar-benar ingin membeli pabrikku. Benar. Uangmu ini memang cukup untuk membeli pabrikku, tetapi kamu masih muda. Sudah terpikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah membelinya? Kalau aku tidak salah ingat, kamu selalu berada di posisi terbawah di industri ini, kan? Saya tidak salah ingat, kamu selalu jadi yang paling bawah di industri ini, kan?
Saya jadi yang paling bawah itu semua karena si Hendra itu. Kalaupun kamu tidak di posisi terbawah, memangnya kenapa? Memangnya kamu paham betul soal pabrik saya, soal industri saya ini? Pak Liu, Anda tenang saja. Karena saya sudah bilang, ingin balas dendam, saya pasti tidak akan menghancurkan pabrik Anda ini. Saya tidak peduli dengan urusanmu. Tapi pabrik ini adalah hasil jeripayah saya selama bertahun-tahun. Saya sarankan padamu, sebaiknya lupakan saja. Pak Liu, setahu saya, Anda sudah beberapa bulan tidak bisa membayar gaji. Sejujurnya, saya juga benci keluarga Hendra itu. Tapi pabrik saya dibandingkan dengan pabrik mereka, itu sama sekali tidak sebanding. Meskipun saya meremehkan mereka, tapi saya tidak bisa bertindak melawan hati nurani. Asalkan Anda menjual sebagian saham kepada saya pasti bisa mengalahkan si Hendra itu. Saya sarankan padamu, sebelum itu sebaiknya kamu lihat-lihat dulu, baru ambil keputusan nanti, tidak ada kata terlambat. Nah, anak muda, ambil ini, pasti akan berguna nanti. Siapa dilarang masuk? Kami diutus oleh Pak Liu. Tidak ada yang boleh masuk. Pak Wakil, gawat. Pak Liu menyuruh 2 orang untuk memeriksa gudang. Apa? Menurut Pak Liu, pekerjaan penelitian dan pengembangan saat ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pak Wakil. Jadi begitu, alasan pabrik mereka merugi adalah karena ada masalah internal. Padahal karyawan Pak Liu dikendalikan oleh orang lain. Kurasa aku tahu bagaimana cara membangkitkan kembali pabrik ini. Apa rencanamu? Kau meremehkanku, aku kan sudah bekerja di pabrik selama bertahun-tahun. Maksudmu? Mereformasi? Ada apa ini? Pak Direktur Su, ada 2 orang menerobos masuk gudang 3. Wanita itu sangat kuat, kami tidak bisa menghentikannya. Kalian berdua payah. Pak Direktur Su, ini kan pabrik. Kenapa area ini kau blokir? Kau dengar ya? Di pabrik ini, apa kataku itulah yang berlaku. Benarkah, Pak Tuasu? Aku sangat mempercayaimu, tapi kau malah membentuk kelompok sendiri. Pak Tua Liu, semua orang di pabrik ini mau mengikuti perintahku. Pabrik ini sudah lama bermarga Su, bukan Liu lagi. Mulai sekarang, pabrik ini bermarga Ihsan. Siapa? Saya. Ihsan, sebentar lagi informasi produk baru akan dikirim. Apa kau tidak mau melihatnya? Tidak perlu, saya sudah mengutus orang untuk mengawasinya. Selama peralatan baru bisa masuk pabrik, produk baru pasti akan lancar. Seharusnya tidak akan ada kesalahan. Wah, berhasil? Haha, anak muda ini hebat. Ada engkau, aku jadi tenang. Kedepannya pabrik ini kuserahkan padamu, harus membuat keluarga He itu malu. Kamu dengar berita itu? Pabrik kita bulan ini, gaji kita belum dibayar karena pabrik sebelah merebut bisnis kita. Iya, ku dengar manajer pabrik itu adalah Ihsan yang dulu bekerja di pabrik kita. Benarkah? Jadi, pabrik kita tamat, kalian ngomongin apa? Ayah, lihat, mereka bergosip lagi. Ayah juga tidak melarang mereka. Kamu masih bisa bicara seperti itu? Sudah lama bersama Hendra, tapi masih belum bisa mendapatkannya. Perhatiannya tidak tertuju padaku. Apa yang bisa kulakukan? Sudahlah, beberapa hari lagi ayah akan memperkenalkanmu dengan yang lain. Ayah, aku dengar orang yang baru-baru ini merebut bisnis kita adalah Ihsan. Si rendahan itu sungguh tidak disangka. Bagaimana kalau kita menemuinya, meminta maaf padanya, dia sangat menyukaiku. Pasti dia tidak akan menekan keluarga kita lagi. Cih, aku minta maaf padanya. Siapa dia? Tapi dia sekarang juga kaya. Dulu dia mengejarku seperti itu. Kita sedikit mengalah, pabriknya bukankah akan menjadi milik keluarga kita?
Lama tidak jumpa. Pak Herman sudah datang. Untuk apa membawa barang sebanyak ini? Datang untuk memohon belas kasihan? Pak Direktur Liu, jangan berkata begitu. Ayah saya datang tentu saja untuk menemui menantunya, sekaligus membawakan hadiah pertemuan. Untuk apa ini? Terakhir kali kekasih gelapmu memukulku. Kamu sudah lupa dendam ini? Kamu... Mengenai masalah sebelumnya, memang Hesti yang salah. Tetapi kamu juga tidak perlu menyimpan dendam begitu lama. Lagi pula, Hesti kami masih menyukaimu. Jangan begitu. Ihsan tidak tahan dengan rasa suka putrimu? Kenapa tidak kapok juga? Ihsan, aku beritahu kamu, jangan terlalu sombong. Saya datang ke sini sudah memberimu muka. Sudah cukup. Saya tidak menerima orang yang berisik di sini. Kamu... Ihsan, bagaimana kamu bisa seperti ini? Pergi. Ihsan tidak menerima kalian. Silakan pergi, tidak perlu diantar. Tunggu, bawa barang-barangmu. Nanti kami dituduh menerima hadiah. Itu bisa jadi masalah. Ihsan, kamu tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayarnya. Cepat atau lambat, kau akan membayarnya. Kau tadi bilang orang itu menekan kalian, ya? Iya. Bukankah dia hanya orang kaya baru? Kukira kalian terlalu berhati-hati. Berapa banyak kerugian yang kalian derita karena dia, apalagi ada aku di sini. Benar, Pak. Dia itu cuma berandalan. Apakah orang seperti itu pantas kau takuti? Seharusnya tidak. Tapi kita harus selalu waspada. Kalian ini terlalu penakut. Sedikit masalah saja, kalian sudah heboh. Bagaimana kalau engkau bantu aku mengurusnya? Aku akan segera mengirim orang untuk membereskannya. Tunggu, kapan aku bilang aku akan mengurusnya? Kamu yakin tidak mau memaafkan Hesti? Penderitaan yang aku alami, mana mungkin mudah ku maafkan dia. Apa dia pantas? Data yang ku minta engkau selidiki sudah engkau periksa? Ini semua datanya. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan, aku tetap berharap engkau bertindak sesuai kemampuanmu. Lihatlah, ini semua adalah daftar transaksi barang terlarang keluarga Hartono. Selama bertahun-tahun, mereka mengandalkan uang ini untuk menyuap orang-orang. Sekarang, kita telah merebut bisnis mereka. Aku ingin lihat apa yang akan mereka gunakan untuk menyuap. Hebat juga engkau. Dulu saat bekerja di pabrik mereka, mulut Handoko itu ember. Semuanya dijadikan bahan lelucon untukku. Sekarang, rasakan akibatnya. Anak muda, lakukan saja. Aku mendukungmu. Jika berani berbuat, harus berani menanggung akibatnya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jika aku tidak melakukan hal ini, mereka akan tetap semena-mena. Jadi kita tidak perlu memberi mereka kesempatan lagi. Oh, sudah datang. Halo, halo. Ihsan, saya kenalkan. Ini rekan bisnis penting perusahaan kita. Kau ini datang saja sudah cukup. Kenapa bawa banyak oleh-oleh? Masa sih? Mana bisa datang dengan tangan kosong? Ya, Ihsan, kamu harus belajar banyak darinya. Baik. Ayo, duduk dan kita bicara. Ya, makanannya sudah dipesan semua. Tinggal menunggu kamu saja. Ayo. Ihsan, kakak datang menemuimu kali ini karena benar-benar tidak ada pilihan lain. Kak, ada apa? Katakan saja langsung. Bukankah ku dengar kalian mau investasi dan kerja sama? Kakak memberanikan diri untuk mencoba. Kak, jangan bicara seperti itu. Begini, Ihsan, bisnis utamaku adalah angkutan barang jarak jauh ke seluruh penjuru negeri. Hampir tidak ada tempat yang belum kukunjungi. Tapi beberapa hari yang lalu barang ditahan di Jakarta, tidak bisa diambil kembali. Kenapa tidak bisa diambil kembali? Jangan-jangan ada yang iri? Preman lokal di sana yang iri, mereka juga bilang asal-usul barang kita tidak jelas. Kenapa mereka seenaknya saja? Mereka meminta kita membayar 160 juta rupiah untuk biaya jalan. 160 juta rupiah, mana kita punya uang sebanyak itu? 160 juta rupiah, berapa nilai barang kalian? Nilai barangnya 600 juta rupiah. Beberapa waktu lalu, kami menginvestasikan semua aset kami untuk membeli barang.
Sekarang yang bisa kami keluarkan hanya 200 juta rupiah. Ini benar-benar tidak ada cara lain. Ini ada 600 juta rupiah uang tunai. Iksan, kamu sangat loyal. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Jangan khawatir, segera setelah barang datang, saya akan segera mengembalikannya kepadamu. Tidak perlu berterima kasih. Saya tidak terburu-buru untuk menggunakan uang ini, tapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Katakanlah. Ini... Iksan, saya mengerti maksudmu. Selama barang dapat datang tepat waktu, selain uang yang akan kukembalikan kepadamu beserta bunganya, kamu juga akan mendapatkan 10% saham perusahaan. Wah, Bung, kamu hebat. Saya tidak membutuhkanmu untuk mengembalikan uang ini. Tentu saja. Saya benar-benar ingin berteman denganmu, dan saya akan jujur padamu. Saya menginginkan saham perusahaanmu. Anak muda memang berani, mohon dimaklumi. Ini... Kamu juga lihat bagaimana situasi pabrik kita sekarang. Asalkan bekerja sama denganku, kita bersaudara akan menghasilkan uang bersama. Saya akan membuat keuntunganmu berlipat ganda. Baiklah. Saya beritahu kamu dengarkan saja Iksan. Dengarkan Iksan, dia harus ajak saya main juga. Benar. Mas, pulanglah. Pulang apa? Pulang. Lanjut minum. Baiklah, kita pindah tempat minum. Baik. Pindah tempat minum. Tidak ada yang boleh pergi. Kita pindah tempat minum yang lebih nyaman. Pelan-pelan. Iksan? Ya? Saya mau bicara sesuatu denganmu. Hei. Ada apa? Kamu tidak boleh bicara sembarangan di luar. Jangan bicara sembarangan ya. Baik. Saya tidak mabuk. Saya tahu kamu ingin menghasilkan uang. Saya juga ingin menghasilkan uang. Teman-teman yang pergi Semarang membawa kabar bahwa pemerintah akan melakukan apa itu? Proyek apa ya? Sudahlah, Mas. Kamu hari ini banyak minum. Hari ini sudah terlalu malam. Besok saja kita bicarakan. Saya tidak mabuk. Pulang apa? Properti. Gadis cantik, saya sudah lama dengar keluarga Sukaya, gedungnya megah tidak masalah, karyawannya juga cantik begini. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak sudah membuat janji? Janji apa? Bagaimana peribahasanya ya? Waktu adalah uang. Oh ya, telepon saya malam ini, saya ajak kamu senang-senang. Jika tidak ada janji, Pak, Bapak tidak bisa bertemu Direktur Su. Tentu saja ada janji, bilang pada Direktur Su, turun ke bawah, keluarga lu kami ada, sejumlah material bangunan yang sudah sampai. Saya rasa saya tidak perlu di sini, kamu sendiri saja sudah cukup. Jangan bicara begitu, Pak. Bapak sudah mengajari saya banyak hal, bagaimana mungkin Bapak tidak hadir di acara sepenting ini? Bapak lihat nanti orang yang kita temui adalah keluarga Su. Mereka adalah pimpinan perusahaan properti di provinsi kita. Asal mereka mau menaikkan harga barang-barang ini, maka urusan kita bisa dibilang beres. Ternyata dia orang yang kaya dan berkuasa. Meskipun dia adalah kaisar langit, kita tidak perlu takut. Halo, saya perwakilan dari perusahaan Su, Widi. Perusahaan Widi. Nyonya Widi cantik sekali. Pak Iksan. Seperti yang baru saja saya katakan kepada Anda. Apa katamu? Mengenai materi yang saya bicarakan dengan Anda sebelumnya, sebutkan saja harganya. Berapa harga yang Anda inginkan? Harga pas, 350 juta. Sepakat. Secepat ini? Muda memang menyenangkan. Terima kasih Nyonya Widi telah mengizinkan saya menumpang. Sama-sama. Lagi pula, saya baru saja membicarakan bisnis besar dengan Anda. Ngomong-ngomong, Anda tidak ingin menaikkan harganya lagi? Kalian tidak akan mengalami masalah di kemudian hari, kan? Jangan khawatir,
Saya Ihsan jelas bukan orang seperti itu. Baiklah, kalau begitu... Saya tiba-tiba ingat, mobil saya ada di perusahaan. Kau mempermainkanku? Jangan marah. Saya hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Bagaimana kalau saya mengundangmu makan? Anggap saja sebagai permintaan maaf. Aku sangat senang hari ini. Kita lanjut minum? Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba kulihat. Coba jalan. Dasar benalu tak berguna. Pak Liu, dia kan orang kaya baru beberapa bulan terakhir ini. Orang kaya baru apaan? Cuma orang miskin yang mendekati Widi. Berani-beraninya merebut proyekku, mendekati Widi, dia pikir dirinya hebat. Aku akan membuatmu enyah dari sini. Kamu baik-baik saja? Coba kulihat. Ihsan, aku bilang ya, aku sudah lama sekali tidak sesenang ini. Syukurlah kalau kamu senang, nanti aku antar kamu pulang. Tidak, nanti kita pindah tempat. Lanjut minum. Ihsan, kenapa engkau di sini? Sudah bangun. Kau mabuk berat, aku yang mengantarmu pulang. Sudah berapa lama aku tidur? Sekitar 2 jam. Hei, jangan bergerak. Kakimu terkilir. Aku baru saja memberimu obat dan memijatnya sebentar, tapi sepertinya tidak terlalu parah. Kau di sini terus? Kalau tidak, lalu di mana? Lebih baik kau segera pergi. Habis makan lalu memakai kokinya, ya. Mengantarmu pulang, bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Ihsan, ada banyak hal yang kau tidak tahu. Aku takut. Ada aku di sini, kau takut apa? Masalahnya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kau tahu tidak, sekarang engkau... Aku menyukaimu. Kau bersamaku, bukankah juga sangat bahagia? Aku sudah bertunangan. Aku juga sangat bahagia bersamamu. Yang lainnya aku tidak ingin tahu dan tidak perlu tahu. Sungguh tidak kusangka, aku tidak mengganggumu berandal ini. Beraninya dia mengganggu wanita. Kalau tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar tidak tahu diri. Pak Indra, orang itu namanya Bima, akhir-akhir ini sedang mendekati Nona Widi, sama sekali tidak menganggap Anda sebagai tunangannya. Lihatlah. Beritahu keluarga Su, malam ini aku mau makan malam dengan Widi. Tunggu sebentar, panggil Pak Hendra juga. Saya akan mengaturnya. Wah, Bu Widi. Halo. Dilihat dari dekat, Anda benar-benar sangat cantik. Mari, silakan duduk. Indra, sebaiknya aku duduk di dekatmu saja. Widi, kita hari ini datang untuk membahas bisnis, jadi duduk saja di sana. Bisnis? Membahas bisnis apa? Begini, Bu Widi, keluarga Hendra kami baru saja menerima 1 batch bahan baku. Aku sudah menandatangani kontrak dengan pabrik Bima. Sudah tanda tangan bukan berarti tidak bisa dibatalkan. Sudah tanda tangan kontrak dengan pabrik Pak Ihsan. Sudah tanda tangan kan belum tentu tidak bisa dibatalkan. Kalian berdua ini maksudnya apa? Urusan ini tidak bisa dinegosiasi. Widi, kamu orang pintar. Kamu seharusnya tahu bagaimana memilih. Saya tidak tahu. Direktur Su ini benar-benar tidak mengerti. Pak Indra, Anda jangan masukkan ke hati. Saya dengar si Ihsan itu berawal dari pabrik ini. Dia juga punya saingan pabrik keluarga He. Keluarga He? Ya, pabrik itu. Pak Indra, bagaimana kalau kita bekerja sama, investasi sedikit ke pabrik He itu, biar mereka saling serang. Pak Indra,
Anda jangan marah. Direktur Su ini cuma terpesona sama seseorang. Entah si Ihsan itu memberinya guna-guna apa. Akhir-akhir ini banyak orang melihat mereka berdua lengket terus. Direktur Su ini... Saya ingin lihat si Ihsan itu bisa berbuat apa. Ya. Pak Indra, semua data terkait Pak Ihsan ada di sini. Pak Wang. Indra, kerjasama kita sudah bisa dipastikan. Kapan kamu ada waktu? Bisa datang untuk menandatangani kontrak? Saya selalu ada waktu. Sekarang juga bisa pergi untuk menandatanganinya. Saya juga sudah menekan Pak Ihsan. Jangan kecewakan saya. Baik. Baiklah kalau begitu. Sampah ini, saya lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Yo, angin apa yang bertiup hari ini? Yang membawa Nona Su kita yang cantik ini kemari? Jangan merayu di sini. Saya tidak merayu. Demi Tuhan, saya bicara dari hati. Pak Ihsan, gawat. Banyak kerja sama yang tiba-tiba terputus. Apa? Saya juga tidak tahu situasi pastinya. Hari ini tiba-tiba banyak perusahaan yang datang kepada kita, mengatakan mereka lebih baik membayar penalti daripada melanjutkan kerjasama. Apa itu bukan omong kosong? Apakah kamu telah menyinggung seseorang? Baik, saya mengerti. Kamu tunggu di sini dulu. Saya akan bicara dengan Pak Liu. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Perusahaan mereka sangat besar, kita ini kecil. Saya bisa melipat gandakan keuntungan pabrik kita. Tentu saja juga bisa melipat gandakan skala perusahaan. Saya hanya ingin tahu siapa sebenarnya yang bermain di belakang kita. Biarkan saya menangkapnya, dia pasti mati. Saya akan bicarakan. Mari Pak Wang, Pak Li. Saya ingin menghormati Anda segelas. Ihsan, bukannya kami tidak ingin membantumu? Tapi ada orang di atas yang tidak mengizinkan kita bekerja sama. Ada orang di atas? Apa maksudnya? Apakah kalian tahu siapa dia? Aduh, Ihsan. Apa kau baru-baru ini menyinggung seseorang? Mintalah maaf. Mungkin masalah ini akan berlalu. Saya akhir-akhir ini sibuk dengan produk baru di pabrik. Saya tidak punya waktu untuk menyinggung siapapun. Kurasa belum tentu. Sejujurnya, saya mengundang makan malam ini bukan untuk meminta maaf. Saya juga tahu peralatan di kedua perusahaan Anda. Efisiensi rendah. Setiap kali produksi dalam jumlah besar, butuh waktu beberapa bulan. Anda mungkin ingin melihat ini. Lalu putuskan apakah akan terus bekerja sama dengan saya. Hahaha. Sampai di sini saja, silakan naik ke atas. Mana bisa begitu? Saya harus memastikan bapak-bapak keluar gerbang dengan aman. Kalau tidak, saya tidak akan tenang bekerja. Ihsan, kamu pandai sekali bicara. Soal yang kujanjikan padamu, kerjasama kita pasti berlanjut. Baik. Dia bukan khawatir soal kerjasama. Dia khawatir kalian kembali dan ikut minum bersamanya. Pak Liu. Anak muda memang pemalu. Kami pergi dulu. Baik. Baiklah. Ihsan, hebat juga engkau. Tadinya kupikir hari ini pasti gagal. Ada saya. Takut apa? Bagaimana kamu tahu? Mereka sangat membutuhkan perbaikan peralatan. Mereka bagaimanapun juga perusahaan besar. Bekerja sama dengan orang, tetapi terus menurunkan harga. Menghadapi hal seperti ini, bukan hanya mengurangi keuntungan, tetapi juga menjadi bahan tertawan orang. Kupikir, pasti ada masalah di sini. Aku menyuruh orang untuk menyelidikinya, dan ketemu. Aduh, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja memancing ular keluar dari lubangnya. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Memancing dalang di balik ini. Tidak disangka Ihsan, si rendahan ini benar-benar bisa menemukan cara. Rugi banyak sekali. Bagaimana ini, Hendra? Lihat apa yang sudah kau lakukan, menyinggung Indra, keluarga kami ikut menanggung akibatnya. Hendra, tidak bisa bicara begitu. Bagaimana bisa menyalahkanku? Jelas-jelas Ihsan, si rendahan ini dia terlalu beruntung. Kau masih punya muka untuk bicara? Kalau bukan karena engkau orang tua ini, bagaimana mungkin aku rugi sebanyak ini? Hendra, sekarang bukan waktunya bicara begitu. Sekarang bagaimana? Bagaimana? Sekarang kau bertanya bagaimana padaku?
Waktu Rugi tidak tahu harus bagaimana, sekarang masih bisa bagaimana. Hendra, aku mohon padamu, kau masih pacar Hesti, sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Benar-benar memalukan, dikalahkan oleh rendahan buatan sendiri, tapi aku pasti akan membalas dendam. Aku pasti akan membalas dendam. Kalau dia bisa menjebak kita juga bisa menjebaknya. Bagaimana kalau kita kirim orang? Kalau terang-terangan tidak bisa, kita lakukan diam-diam. Langsung bakar saja pabriknya. Pak Liu, saya rasa ada masalah keamanan yang cukup serius di pabrik kita. Masalah keamanan? Mana mungkin selama bertahun-tahun ini tidak pernah terjadi apa-apa, kamu terlalu khawatir. Baiklah, kalau begitu saya akan berkeliling pabrik. Masih di sini selarut ini? Menunggu beberapa orang penting. Kenapa kamu kembali? Oh, aku kembali untuk mengambil sesuatu. Orang penting? Siapa orang penting di tempat seperti ini? Apalagi selarut ini, jangan pikirkan hal lain. Kamu kembali tepat waktu. Mereka seharusnya segera tiba, turunlah bersamaku untuk melihatnya. Diam. Ada apa ini? Pak Liu, kedua orang ini ingin membakar gudang bahan baku ini. Untung Pak Iksan menyadarinya lebih awal dan menyuruh kami beberapa orang menunggu di sini dan kami berhasil menangkap mereka. Hei, kalian mau apa? Memeriksa inventaris. Siapa yang menyuruhmu datang? Kapten. Memeriksa barang? Iya, memeriksa. Sebentar lagi akan ada pengiriman barang di sini. Lebih baik kamu urus yang lain dulu. Baik. Bentar lagi ada pengiriman barang di sini. Kamu urus yang lain dulu saja. Baik, bos. Ada perintah apa, Pak Iksan? Gudang apa ini? Ini gudang bahan baku. Gudang bahan baku? Masih perlu memeriksa barangnya? Kamu kenal orang yang tadi? Tidak terlalu kenal, sepertinya karyawan baru. Begini, kamu bawa beberapa orang, tunggu di sini sebentar, tunggu sampai ikan terpancing. Baik. Kalian benar-benar licik. Berani-beraninya kalian pakai cara seperti ini. Kalau bukan karena Ihsan, pabrik ini sudah hancur di tangan kalian berdua, bocah tengik. Ihsan juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Lepaskan tanganku. Pak Liu, mundurlah. Apapun yang terjadi nanti, jangan ikut campur. Kamu benar-benar mau melawan mereka? Tenang saja. Kalian semua, kalau punya masalah denganku, hadapilah aku. Semua punya masalah apa denganku? Serang aku kalau berani. Kau cari mati. Hajar dia. Kau baik-baik saja, kalau begitu aku antar engkau pulang. Pulang bagaimana? Cepat ke rumah sakit. Tidak apa-apa, Pak Liu. Pukulan ini tidak akan membuatku cacat. Sisanya aku serahkan padamu. Soal ini kita bicarakan lagi nanti saat bertemu. Baik. Kau tidak apa-apa? Tenang saja, aku sengaja membuat sedikit luka agar polisi memberi hukuman yang lebih berat. Jika mereka hanya berniat membakar pabrik tetapi tidak berhasil, kurasa mereka akan dibebaskan dalam beberapa hari. Tapi sekarang aku terluka,
masalah ini tidak sesederhana itu. Tapi sekarang saya terluka. Masalah ini jadi tidak sesederhana itu. Polisi pasti akan menemukan dalangnya. Saya obati lukamu dulu. Ihsan, kau baik-baik saja? Kok kau di sini? Kejadian sebesar ini, begitu banyak orang yang ditangkap, siapa yang tidak tahu, sudah memar semua. Aku tidak apa-apa. Aduh, lain kali bisakah kau lebih berhati-hati? Kalau sampai terjadi lagi, tidak hanya memar saja. Baiklah, baiklah. Si cantik Widi sudah bicara, aku akan lebih berhati-hati. Sampah, semuanya sampah. Tidak becus melakukan apapun. Mau bagaimana lagi? Mereka sangat waspada. Tidak disangka Ihsan si sampah itu, dia langsung lapor polisi. Sampah. Hendra, bagaimana selanjutnya? Hah? Kau tidak boleh meninggalkanku? Apa hubunganku denganmu? Kenapa aku harus peduli padamu? Hei, engkau. Kau. Proyek baru sudah dapat kerjasama? Iya, hampir selesai. Ini adalah data rekan kerja sama pabrik keluarga He. Sekarang semuanya sudah menjadi milik kita. Tapi, ada 2 orang yang tidak mau bekerja sama dengan kita, tapi kedua perusahaan ini juga tidak ingin saya ajak bekerja sama. Sebentar lagi bisa ditutup jaringnya. Pikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan sebelumnya, mereka lebih buruk daripada binatang. Kalau bukan karena melihat tempat saya pernah bekerja, saya sudah menghabisinya. Setegas itu? Tentu saja. Kalau mereka tidak menargetkanku seperti itu, bagaimana bisa mereka jatuh ke dalam situasi seperti ini? Widi, kamu ada janji dengan teman hari ini? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu, jika kamu ada urusan malam ini, telepon aku. Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Bangkrut ya bangkrut, malah membuatku mengalami kerugian, kehilangan begitu banyak uang. Ku bilang padamu, berinvestasi pada kalian adalah kesialanku. Mulai sekarang aku akan membantu kalian lagi. Namaku Indra akan kutulis terbalik. Pak Indra? Pergi. Ihsan, tunggu saja. Kenapa kamu datang? Perusahaan tidak sibuk hari ini? Jarang sekali datang, nanti saya akan menjamu dengan baik. Perusahaan tidak terlalu sibuk. Sebenarnya saya agak malu, tapi saya dan Widi akhir-akhir ini ada sedikit masalah. Paman, Bibi, coba kalian lihat. Ini sangat memalukan. Ada apa? Ada apa ini? Ini keterlaluan. Sejujurnya, untuk hal seperti ini, saya seharusnya tidak mengganggu Paman dan Bibi. Tapi saya sangat menyukai Widi. Dan saya dengar pria itu kejam. Saya takut Widi tertipu olehnya. Baiklah, saya mengerti. Saya akan memanggil Widi pulang. Jangan marah, jangan marah. Indra, Bibi tahu ketulusan hatimu terhadap Widi. Lebih baik sedini mungkin kita tetapkan tanggal pernikahan kalian. Saya akan mendengarkan Bibi. Wah, hari ini bisa? Baik, terima kasih. Ada apa? Senang sekali. Bahan-bahannya sudah siap. Sore ini bisa diserahkan. Selamat ya, terutama karena kamu hebat. Setelah penyerahan sore ini, proyek kita juga selesai. Lalu apa rencanamu setelah selesai? Selesai ya selesai. Tidak ada rencana. Aduh, kata-kata Nona Widi yang cantik ini kedengarannya menyedihkan. Mungkinkah aku tidak bisa masuk perusahaan Su lagi? Aduh, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Mungkinkah aku tidak bisa bertemu denganmu lagi? Direktur Widi? Bank telah membekukan rekening kita, uang di dalamnya tidak bisa diambil. Ada apa?
Widi, kemari. Widi, soal perusahaan, Papa sudah tahu. Apa? Masalah kamu dan pemuda itu, kami tidak akan mempermasalahkannya lagi. Hari ini Indra datang, kami setuju bulan depan kalian menikah. Pa, Ma, kalian mengenal Indra, lalu memutuskan untuk menikahkan aku dengannya? Papa melihatnya tumbuh dewasa, bagaimana mungkin Papa tidak mengenalnya? Yang harus kami kenali itu Ihsan yang selalu bergaul denganmu. Benar, Widi. Apakah kamu benar-benar mengenal Ihsan? Apakah dia benar-benar mencintaimu? Anak ini, Indra, kami melihatnya tumbuh besar, tidak mungkin salah. Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Indra, aku tidak tahan melihatnya. Pokoknya aku tidak mau menikah. Keterlaluan. Apa yang telah dilakukan Indra? Dia memaksaku untuk membatalkan kontrak dan menyuruhku bekerja sama dengan orang lain. Pa, Ma, kalian tidak takut kalau dia orang jahat? Bagaimana denganku nanti? Seorang wanita, apa yang dia suruh kamu lakukan bisa jadi buruk. Tidak mungkin Indra, anak ini kami lihat tumbuh besar, tidak mungkin dia orang jahat. Justru Ihsan itu, Mama tidak suka melihatnya. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Begini saja, urus semua urusanmu, segera menikah. Hai, Widi, sebentar lagi kita makan apa? Pergilah sendiri, aku tidak mau pergi. Kenapa? Siapa yang membuat Widi kesal seperti ini? Aduh, banyak sekali. Meskipun aku belum tentu bisa membantu, tapi kamu bisa menceritakannya. Uangnya masih kurang, bank untuk sementara waktu, prosedurnya belum selesai. Memangnya aku menyinggung siapa? Tiba-tiba rekening kami dibekukan. Sekarang di perusahaan, berantakan sekali, aku melihatnya saja sudah kesal, jadi aku hanya bisa datang ke sini sebentar, lebih tenang. Tenang saja, aku akan menyelesaikannya. Benarkah? Makanannya sudah siap, ayo makan dulu. Jangan sampai nanti niat menolong malah, nyawa melayang, rugi besar. Aku tahu. Yang tahu aku menyewa pengawal pribadi, yang tidak tahu pasti mengira aku menyewa pengasuh. Aku main game dulu beberapa putaran, selesai main baru makan. Bank Pembangunan China Transfer masuk 70 juta rupiah. Bank Pembangunan China Transfer masuk 32.800.000 rupiah. Nona, engkau mencari Ihsan? Saya mencari Ihsan. Apakah dia di rumah? Kak Ihsan ada di rumah. Dan ada seorang kakak perempuan juga di sini. Jangan bicara sembarangan. Nona, ada urusan apa kau mencarinya? Saya? Hah? Jangan salahkan Bibi ikut campur. Mereka berdua selalu bersama setiap hari. Hubungan mereka sangat baik. Dan mereka juga sangat serasi. Kau tidak boleh gegabah. Lagi pula, sekarang banyak pria baik di luar sana. Dengan penampilanmu seperti ini, pria seperti apa yang tidak bisa engkau dapatkan, iya kan? Saya dan dia hanya teman biasa, mencarinya untuk urusan kerjasama. Hah? Syukurlah. Ayo pergi. Yo, angin apa yang membawa si cantik Widi ke sini? Siang bolong berdua di rumah, pintunya tidak dikunci. Silakan pergi dulu. Kemarilah duduk. Aku akan ambilkan minum untukmu. Tidak usah. Saya sebentar lagi pergi. Aku ambilkan minum untukmu. Tidak usah. Aku akan segera pergi. Kenapa? Apa kau cemburu? Aku tidak cemburu. Dia hanya bertanggung jawab atas keselamatanku. Aku membayarnya untuk bekerja. Ada masalah? Entahlah. Kalau begitu, tutup matamu. Untuk apa aku menutup mata? Tutup matamu dan kau akan tahu. Ihsan, kau mau apa? Tentu saja menciummu. Untuk apa menciumku? Kau cemburu, kan? Aku tidak cemburu. Widi cantik, kau pasti cemburu. Tidak, aku tidak cemburu.
Sudahlah. Kau ingin mengatakan apa? Aku akan menikah. Kau bercanda kan? Orang tuaku bilang setelah aku menyelesaikan urusanku, aku harus menikah dengan Indra. Apa kau mau? Tentu saja aku tidak mau. Indra itu bajingan. Bagaimana mungkin aku menikah dengannya? Lalu, apa engkau percaya padaku? Apa maksudmu? Fajar. Jangan marah. Duduk. Aku bicara padamu, Widi. Kenapa kamu membawanya ke sini? Tidak memberitahu ayah dan ibu dulu. Bu, ibu juga tidak memberiku kesempatan. Kamu ini kerja apa? Siapa kamu? Kenapa engkau membuat Widi tergila-gila padamu? Aduh, ayah ngomong apa sih? Ayah lihat, Adi membawakan apa untuk ayah. Lihatlah, ya. Barang ini, apa bagusnya? Ini adalah ketulusan saya datang ke sini. Kamu rela memberikan 800 juta rupiah untuk perusahaan kami? Hanya agar Widi tidak menikah dengan keluarga Jaka. Ya. Lalu perjanjian pernikahan kita. Perjanjian pernikahan apa? Hahaha. Anak baik. Jarang sekali kamu menunjukkan baktimu. Karena Widi juga tidak setuju untuk menikah. Maka kita batalkan saja. Iya kan? Hahaha. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Oh ya, kamu harus hati-hati dengan Hendra. Terakhir kali, Indra meminta saya untuk membatalkan kontrak denganmu, orang yang dibawanya bernama Hendra. Hendra, baik, aku mengerti. Aduh, aku sudah bilang, kamu tidak perlu datang ke acara seperti ini, kamu keras kepala sekali. Kenapa kamu bisa datang, dan aku tidak bisa? Sudahlah, Pak Liu sedang menunggu, ayo pergi. Kamu masuk duluan saja, aku mau ke toilet. Pergilah, kalau begitu aku masuk dulu. Baik. Ikut aku. Aku sudah berbaik hati padamu, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Wanita yang aku inginkan, belum pernah ada yang tidak kudapatkan, sebaiknya engkau menurut saja. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, hentikan. Ini kau akan lihat akibatnya. Hentikan. Cewek dari mana ini? Cantik juga, sok pahlawan, ya. Coba cari tahu siapa. Di sini aku berkuasa. Siapa yang berani berkuasa di sini? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa di sini masih ada orang yang sombong begini? Tenang saja, ada kami di sini. Kami tidak akan membiarkan orang seperti ini bertindak semena-mena di sini. Terima kasih. Maaf, Nona Widi. Maaf, Tuan Ihsan. Ini karena kelalaian saya dalam mengelola, sehingga orang seperti ini mengganggu kalian berdua. Kami sudah menghubungi polisi. Kalian tahu siapa kakakku? Pernah dengar Hendra? Bawa dia pergi. Hendra? Benar-benar tak disangka-sangka. Maksudnya apa? Perusahaan kalian bahkan tidak mengizinkan tamu masuk? Siapa kamu? Aku kenal kamu. Jangan seperti Hendra tempo hari, masuk langsung teriak-teriak, membuat kami kena potong gaji. Ihsan, kamu tidak tahu, harta Hendra telah kami akuisisi, sekarang dia hidup di jalanan, tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau begitu panggilkan CEO perusahaan kalian, dia pasti kenal saya. Bisakah kamu mengerti? Lihat aku ini siapa? Aku hanya seorang satpam, mana mungkin aku punya nomor telepon CEO? Liu, telepon dia. Kalian berdua datang hari ini, tidak memberitahu sebelumnya, jadi saya bisa turun menjemput kalian. Perusahaan ini bahkan tidak mengizinkan tamu masuk. Salah saya akan segera mengurusnya. Haha. Ini adalah investor penting perusahaan kami, bos besar. Jika mereka datang lagi jangan dihalangi, mengerti? Langsung biarkan masuk. Baik. Ayo, silakan masuk. Baik, kalau begitu kita sepakati,
kalian lanjutkan investasi di pabrik. Saya akan mencari informasi properti, begitu ada kabar, saya akan segera memberitahu kalian, kita akan berinvestasi di properti bersama. Baik, kalau begitu kita sepakat ya. Pada dasarnya sudah pasti, mereka berencana mengembangkan bisnis properti. Lalu apa rencanamu? Apa rencanaku? Mereka berani mengusik uangku dan mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja? Ku dengar Ihsan sekarang luar biasa. Apa kau bisa melawannya? Ihsan harus mati. Aku dengar dari Indra, mereka berencana untuk terus berkembang, maka selanjutnya pasti akan berbenturan dengan proyek. Bagaimana? Kau benar-benar berniat diam saja? Hei, kita dapat untung besar lagi. Kau terlalu cepat senang. Apa maksudmu? Kedepannya, kita akan menghasilkan lebih banyak lagi. Dasar bocah. Pak Bos sudah dikirim. Bagus. Mereka seharusnya sudah berbicara dengan Pak Iksan. Asalkan Pak Iksan mau ikut, maka rencana kita bisa dilaksanakan. Hanya Pak Ihsan? Yang bernama Widi, tidak ada kabar. Perintahkan untuk menambah modal, biar mereka bangkrut. Baik, Pak. Ingat, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai identitas kita terbongkar. Datang. Katakan ada apa kok senang sekali? Aduh, kau ini pintar sekali. Aku tersenyum padamu juga tidak boleh. Sudahlah, jangan menggodanya. Ada kabar baik apa? Cepat beritahu dia. Lihat sendiri. Kue terbesar properti sudah kita dapatkan. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Wah, tidak kusangka. Ternyata kita... Hahaha. Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita mendapatkannya? Bersaing dengan kita, perusahaan real estate terbesar kepergok melakukan transaksi ilegal. Kue ini jatuh ke tangan kita begitu saja. Wah, beruntung sekali. Makan, makan. Ayo, ayo, ayo. Ihsan? Hah? Kamu sedang memikirkan apa? Tidak ada. Lihat kontrak ini. Kamu benar-benar berniat bekerja sama dengan keluargaku? Benarkah? Bagus sekali. Aku sudah bilang, kalau ada kabar baik, aku pasti akan memberitahumu. Terima kasih. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Bagaimana kalau kamu luangkan waktu untuk menemaniku hari ini? Menemaniku. Aduh, sudahlah. Kamu sudah menemaniku bekerja seharian. Belum cukup? Belum cukup? Kalau begitu, aku pulang dulu. Nanti aku kabari lagi kalau ada kabar baik. Baiklah. Istirahatlah. Jangan terlalu lelah. Tenang saja. Sebentar lagi ketemu orang tua aku. Beri kesan yang baik. Ya. Tenang saja. Kamu datang kok bawa barang segala. Silakan duduk. Baik. Iksan, dulu Tante merasa kamu tidak bisa membahagiakan Widi. Khawatir kalian anak muda hanya main-main saja. Sekarang Tante akhirnya bisa tenang. Ma, tenang saja. Ihsan sangat baik. Baik juga padaku. Baguslah. Kalau begitu Tante percaya, semoga perusahaan kalian lancar dan kalian berdua hidup bahagia. Iksan, kapan kamu akan menikahi Widi? Pa, apa terburu-buru? Saya selalu siap, tapi ini tergantung Widi. Kalian jangan bicara lagi. Ada apa sih? Baik, tidak bicara lagi. Iksan, silakan duduk. Aku mau ke dapur sebentar. Bagaimana masakan Tante, ya? Ada apa?
Ibu pasti ingin masak lagi. Masakannya sangat tidak enak. Kamu siap-siap saja, ya. Baiklah. Aku ke toilet dulu, kalian ngobrol dulu. Saya ke toilet sebentar, kalian ngobrol dulu saja. Ihsan, begini, nah dia memang agak keras kepala, harap maklum ya. Kamu harap maklum ya. Tidak apa-apa, kami saling pengertian kok. Lihat, kamu beli hadiah ini pasti mahal ya. Ini hanya sedikit tanda mata saja. Ihsan, sebenarnya saya dan istri saya kurang sopan tadi, mengabaikan kamu. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Begini, Widi adalah putri tunggal kami, tentu saja kami ingin dia hidup bahagia. Tentu saja kami ingin dia hidup bahagia. Paman, saya janji, saya pasti akan membahagiakan Widi. Mendapat menantu seperti Ihsan, saya sangat bangga. Proyek ini masih harus ditindaklanjuti. Pak Ihsan, gawat. Proyek terbaru kita sudah rugi 6 triliun rupiah. Sekarang modalnya pun tak kembali. Apa? Dia bilang apa? Proyek kerja sama kita yang baru sudah rugi 6 triliun rupiah. Sudahlah, jangan bicara lagi. 6 triliun rupiah? Ihsan, saya sudah bilang proyek ini berisiko. Kenapa kamu... Sudahlah, ini urusanku sendiri. Bahkan perusahaanmu pun aku yang selamatkan. Ada apapun aku yang tanggung. Sudahlah, rugi ya rugi. Aku akan bicara dengan Widi. Dengan sifat orang tua Widi, saya sarankan kamu pikirkan baik-baik. Saya sudah berjanji pada ayah Widi untuk menjaganya. Apapun yang terjadi akan kukatakan padanya. Widi, begitulah masalahnya. Lalu, apa yang bisa kubantu? Aku sudah cukup merepotkan keluargamu. Bagaimana aku bisa meminta bantuanmu lagi? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita satu keluarga? Tidak apa-apa. Aku akan mencari jalan keluar untuk masalah ini. Memiliki keberanian itu bagus. Tapi banyak hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan keberanian. Jika kau menang kali ini, mungkin masalah ini bisa membaik. Tapi jika kau kalah, aku khawatir mereka akan semakin menjadi-jadi. Katakan padaku apa yang kau butuhkan. Jika aku bisa membantumu, aku pasti akan membantumu. Baik. Aku akan memberitahumu. Ihsan, apa kau benar-benar punya cara? Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Halo, Widi. Lama tak jumpa. Kenapa engkau? Widi, jangan terburu-buru. Biar ku coba tebak. Apa Ihsan sekarang bangkrut sampai tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu? Tidak penting. Yang penting Ihsan yang sekarang tidak. Ihsannya akan datang, tidak akan bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan. Untuk apa engkau masih bersamanya? Apa ini perbuatanmu? Widi, jangan asal bicara. Aku memang ingin berbuat jahat, tapi aku tidak punya kesempatan. Aku bisa membantumu. Asal kau kembali bertunangan denganku, menikah denganku, maka aku akan membantu keluarga Su. Asalkan kau mau kembali bertunangan denganku, menikah denganku, aku akan membantu keluarga Su. Bagaimana? Jangan harap. Siapa? Siapa lagi? Indra. Kubilang ya, bagaimanapun keadaan kita bukan urusanmu untuk ikut campur. Sialan, berani menutup teleponku. Aku ingin lihat seberapa keras kepalamu. Widi,
Aku akan memberimu hadiah besar. Aku ingin menarik kembali pendapatku sebelumnya. Dia bukan hanya orang jahat, tapi juga pria paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Dia harus berterima kasih atas penilaianmu. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Bagaimana kita sekarang? Aku tidak bisa memikirkan cara apapun sekarang. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Kau tidak tahu situasi yang kita hadapi sekarang, betapa rumitnya. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk memikirkan apapun setiap hari. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah setiap kali aku membuka mata, terus-menerus memikirkan hal ini, itu 600 miliar rupiah. Menerus memikirkan hal ini, itu kan 6 miliar rupiah, 6 miliar rupiah. Hal-hal seperti perang bisnis ini, mana perlu kalian para wanita pikirkan. Jangan dipikirkan, sebagai wanitaku, percaya saja padaku. Apa yang kau bicarakan? Siapa wanitamu? Jawab dulu pertanyaanku, siapa wanitaku? Ngomong-ngomong, Widi, aku janji padamu, nantinya apapun yang terjadi, baik atau buruk, aku akan memberitahumu, tapi kau harus menyetujuiku satu syarat. Syarat apa? Melihat adalah percaya, mendengar adalah meragukan. Apapun yang terjadi, kau harus percaya padaku. Karena engkau begitu percaya diri, baiklah, aku akan percaya padamu. Ayah, Ibu. Ihsan dan Widi sudah pulang. Ada apa dengan kalian berdua? Hari ini Indra mengirim sesuatu. Urusan perusahaanmu. Kami sudah tahu. Ayah, kami akan mencari jalan keluarnya. Orang ini terlalu jahat. Bagaimana bisa di saat seperti ini, dia malah menendang kami saat kami sedang jatuh. Keluarga Sukami meskipun miskin, tidak akan pernah menikahi putri kami dengan orang jahat seperti itu. Aku takut sekali. Kukira kalian tidak setuju aku bersama Ihsan. Aku pikir kalian tidak setuju aku bersama Ihsan. Bagaimana mungkin Ihsan itu pemuda berbakat dan bisa mentolerir sifat burukmu? Kami ingin sekali dia menikahimu, masih belum sempat. Betul. Haha. Terima kasih Paman, Bibi. Tak disangka sampai sekarang, kalian masih mau percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Berasal dari pabrik kecil, modal apa yang dia miliki untuk melawan kami yang bernilai miliaran, berapa banyak uang yang dia miliki untuk melawan kami. Anak muda, aku sarankan kalian untuk mempelajari sebuah peribahasa. Peribahasa apa yang Bapak maksud? Coba kupikir, sudah di ujung lidah. Gegabah. Ya, gegabah. Hahaha. Uang ini adalah raksasa real estate terbesar di daerah kita dengan terang-terangan menyatakan boikot terhadap kita. Bukankah ini pertanda buruk? Ini gawat kan? Seberapa besar kekuatannya sendirian? Dia memang tidak punya banyak kekuatan, tapi Wang di belakangnya punya. Wang? Wang yang menempati posisi kedua di perusahaan real estate? Ya. Jadi bagaimana? Semuanya merugi, hampir tidak ada harapan. Kok bisa rugi sebanyak ini? Ini benar-benar masalah besar kan? Ini baru langkah pertama. Menurut perkiraan saya, untuk menutupi lubang ini, belum lagi bangkit kembali, setidaknya dibutuhkan angka ini. 500 juta? Ini masih perkiraan, dan hanya untuk menutupinya. Saya sudah berbisnis selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Sudahlah Pak Liu, ada saya. Sekarang kita hanya bisa melihat langkah demi langkah. Tidak apa-apa. Saya percaya pada Ihsan. Aduh, 5 miliar. Jangan-jangan nanti harus jual rumah baru ini. Bagaimana? Kamu mau ikut aku jadi gelandangan?
Aduh, ngomong apa sih? Jangan ngomong gitu. Sayangnya, rumah baru itu belum sempat ku nikmati. Aduh, sudah jangan dibahas lagi. Nanti jadi kenyataan. Widi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apa? Aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi kalau ku katakan, kamu mungkin tidak percaya. Oh, aku tahu, Iksan, kamu dan asisten wanitamu itu berselingkuh? Tidak. Pasti begitu. Iksan, dasar kau. Sudahlah, kamu mikir yang enggak-enggak. Aduh, kami benar-benar tidak ada apa-apa. Sumpah. Aku, Ihsan, bersumpah, jika aku ada hubungan dengan asisten itu, aku akan membiarkan. Sudah, jangan bicara lagi. Nanti, jadi kenyataan. Aku percaya padamu. Lalu apa yang ingin kau katakan? Bersiaplah. Lalu kenapa engkau memberitahuku? Kalau begitu, bersiaplah. Sebenarnya aku menghasilkan uang dengan menjual perlengkapan game. Ihsan, kau gila main game, ya? Rp38 juta telah masuk ke rekening bank konstruksi. Rp27 juta telah masuk ke rekening bank konstruksi. Ihsan, kau hebat sekali. Kenapa tidak memberitahuku tentang teknologi canggih ini sebelumnya? Hal seperti ini tidak bisa dibicarakan sembarangan. Kalau tidak, akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan orang tuamu pun tidak boleh. Kenapa? Widi, kau masih kurang pengalaman. Kita harus selalu waspada. Baiklah, aku mengerti. Tenang saja, aku tidak akan mengatakannya. Yanto, istirahatlah sebentar. Tidak baik terus-menerus seperti ini. Meskipun game ini bisa menghasilkan uang, tetapi begini terus juga tidak baik. Kesehatanmu akan rusak. Menurutku, lebih baik kau bersama Pak Rudi, kembali bekerja di pabrik bagaimana? Bergeraklah sedikit, istirahatlah, sudah seharian semalam begini. Baiklah. Komputernya masih menyala. Tidak apa-apa. Yanto, aku merasa kau menyimpan banyak hal di hatimu. Meskipun aku tidak bisa membantumu, setidaknya aku bisa mendengarkan. Aku percaya padamu. Tentu saja, urusanmu adalah urusanku. Baik. Aku janji, setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku pasti akan menceritakannya padamu. Baik, aku janji. Tunggu aku selesaikan urusan ini, aku pasti akan menjelaskannya padamu. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak pernah mendengarmu membicarakan keluargamu? Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin lebih mengenalmu. Tidak apa-apa. Keluargaku, orang tuaku, saudara-saudaraku, dan semua kerabatku, aku belum pernah bertemu mereka. Hanya ibu angkatku yang membesarkanku. Kemudian aku pergi ke keluarga Hermawan. Mereka melihat aku masih muda dan kuat, jadi mereka menyuruhku bekerja di pabrik. Saat itu Hesti cukup baik padaku. Aku pun bekerja keras tanpa mengeluh. Lalu ayahnya bilang, toh sudah seperti keluarga sendiri, menjadi yang pertama juga tidak ada gunanya, jadi mereka selalu membuat pencapaian kerjaku berada di posisi terbawah. Lalu ayahnya bilang, toh kita ini keluarga, jadi juara 1 juga percuma. Makanya aku selalu dibiarkan dapat peringkat terakhir. Lalu mereka merasa aku tidak berguna. Selanjutnya kamu sudah tahu. Apa?
Aku juga tidak menyangka mereka tidak pernah menganggapku keluarga, makanya aku pergi. Maaf. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Mulai sekarang akulah keluargamu. Aku akan selalu ada untukmu, selalu menemanimu. Besok aku akan pindah ke sini, tinggal bersamamu. Baik. Malam ini kamu ingin makan apa? Apa saja? Bagaimana kalau iga babi masak kecap? Baik. Kalau begitu aku pergi belanja. Widi. Pergi belanja dulu ya. Widi. Aku benar-benar mencintaimu. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Aku juga. Bertemu denganmu adalah hal terberuntung dalam hidupku. Kapan kalian mulai bekerja sama dengan grup Wang? Sebenarnya kami sudah lama bekerja sama dengan grup Wang. Lalu kenapa kau bilang tidak mengenalnya waktu itu di kantor? Daripada bilang bekerja sama, lebih tepatnya kami terus ditekan oleh grup Wang. Kekuasaan Wanto terlalu besar, aku hanya tidak ingin kalian ikut terseret. Kurangi minumnya. Sudah kubilang, ada aku, tidak perlu takut. Jangan minum lagi. Aku mau ambil air minum. Saya akan mengambil segelas air. Widi. 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 Widi, bangunlah. Kau benar-benar berani melawan aku ya. Apakah ini perbuatanmu? Kenapa? Kenapa? Perlu ditanyakan. Ihsan. Widi. Ada apa ini? Tidak apa-apa. Mimpi buruk. Kenapa takut sekali? Tidak apa-apa. Syukurlah engkau ada di sini. Tertidur di sini? Ayo, ku bantu kau ke sofa untuk istirahat. Widi, istirahatlah sebentar di sini. Aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Ihsan sepertinya sudah terlalu lama merasa aman. Kedepannya aku harus lebih memperhatikan keselamatan Widi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Karena sudah bangun, lebih baik mencari perlengkapan. Menghasilkan lebih banyak uang juga bisa mengurangi stres. Transfer masuk dari Bank Pembangunan Cina sebesar Rp6.200.000. Transfer masuk dari Bank Pembangunan China sebesar Rp5 juta. Lebih baik melawan bos. Kalau mendapatkan Suan Tianhanbing, setidaknya lebih cepat daripada mencari perlengkapan. Ada apa ini? Kenapa barang yang didapat sangat sedikit? Aduh, sepertinya tidak selalu beruntung. Selamat kepada pemain Siwang yang berhasil mengalahkan bos dan mendapatkan paket hadiah tertinggi. Selamat kepada pemain sang pembalas atas keberhasilan mengalahkan bos. Anda mendapatkan paket tertinggi. Hadiah besar telah dikirim ke kotak surat Anda. Silakan periksa. Kok aku, Ihsan, tidak dapat apa-apa ya? Jangan-jangan game ini membatasi aku, Ihsan. Padahal aku, Ihsan, bisa menukarkannya dengan uang tunai. Mereka tidak tahu. Sebenarnya aku, Ihsan, kenapa begini? Mungkin ada bug. Tanyakan pada pemain lain saja. Siapa ya? Siapa ya? Hebat sekali. Astaga. Hoki banget. Aku, pemain 1, sudah lama main game ini.
Baru pertama kali dengar ada paket tertinggi. Aku, pemain 4, iri dan dengki. Aku, pemain 5, tahu orang ini. Waktu yang lalu, orang yang mendapatkan es langit Suan adalah dia. Aku, pemain 5, kasih tahu kalian ya. Orang ini sangat beruntung. Barang apapun dia yang pertama kali mendapatkannya, barang langka apapun bisa dia dapatkan. Tidak tahu apa isi paket itu. Orang ini mata-mata perusahaan game ya. Orang ini sangat hebat, suruh dia keluarkan bahan-bahan peralatan ini. Enak saja. Terakhir kali saya menawar Suan Tianhanbing darinya dengan harga tinggi, dia tidak mau menjualnya. Kurasa kali ini dia tidak akan menjualnya. Orang ini pasti mata-mata game. Kalau dia mata-mata, harusnya dia menjual peralatannya. Ini sangat tidak masuk akal. Saya juga baru pertama kali mendapatkan paket tertinggi. Coba kulihat hadiah misterius apa ini. Selamat siang, pemain. Begini, Anda hari ini telah mengalahkan bos terakhir dan mendapatkan paket tertinggi. Itu adalah hadiah yang masih dalam uji coba internal perusahaan kami. Saat ini kami belum yakin apakah itu akan merusak keseimbangan game. Keamanan kode backend juga belum diuji. Karena kesalahan staf, hadiah itu secara tidak sengaja ditambahkan ke server. Kami harap Anda, pemain yang terhormat, dapat mengembalikan hadiah misterius itu. Perusahaan kami dapat menyediakan apapun yang Anda butuhkan dalam game. Mohon dipertimbangkan. Silakan dipertimbangkan, Pak. Selamat siang, pemain. Jika Anda ingin menukarkannya dengan uang tunai juga bisa, Pak. Perusahaan kami dapat membeli kembali paket hadiah tersebut, Pak. Baiklah, saya mengerti. Baik, Pak. Lalu apa rencana Anda, Pak? Biar saya pikirkan dulu. Sekarang sudah terlalu malam, saya juga belum tahu bagaimana harus memutuskan. Baik, Pak. Semoga Anda dapat segera memutuskan, Pak. Lalu beritahu kami, Pak. Kami selalu siap sedia, Pak. Baik. Rasanya seperti mimpi. Benarkah ini? Hadiah misterius. Perusahaan kami dapat menyediakan apapun yang Anda butuhkan di dalam game. Apapun yang saya butuhkan di dalam game. Saya rasa saya tahu apa yang saya butuhkan. Air mandinya sudah siap. Sini, duduk. Lihat. Apa ini? Singkatnya, kita akan kaya. Tadi aku mengalahkan bos terakhir dan mendapatkan hadiah misterius. Tapi pihak resmi bilang hadiah misterius ini masih dalam uji coba dan belum bisa dipublikasikan. Mereka ingin membelinya kembali atau menukarnya dengan perlengkapan game lain. Lalu, apa rencanamu? Jawab aku dong. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menukarnya dengan 7 miliar koin game. Ya ampun, kamu kurang tidur ya. Teknologi canggihmu ini kan harus dijual dulu baru dapat uang. Buat apa koin game sebanyak itu? Begini saja, bilang saja pada mereka untuk memberimu harga tertinggi, 1 ransel penuh perlengkapan atau material, kan beres. Aku tidak kepikiran itu, kamu memang hebat. Kalau tidak, aku hampir kehilangan miliaran. Lalu, apa yang kamu lihat? Tapi itu bukan disebut ransel, itu disebut gudang. Tapi itu bukan disebut tas punggung, itu disebut gudang. Sama saja. Aku tidak mengerti hal-hal seperti ini dalam game. Aku mau segudang Suan Tianhanbing. Suan Tianhanbing? Apa itu? Nanti kamu akan tahu. Sisi B menerima pembayaran 7 miliar yuan. Bagus sekali. Astaga, banyak sekali. Kita bisa melunasi semua hutang kita, dan masih banyak yang tersisa. Benar, Widi. Untungnya aku mendengarkanmu. Kalau tidak, kita akan kehilangan miliaran. Bagus sekali. Widi, kita masih punya pertempuran berat yang harus dihadapi. Tapi aku takut, aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak takut. Aku yang takut, aku takut kamu terluka.
Tidak takut. Aku yang takut. Aku takut kamu terluka. Ihsan, kau masih laki-laki? Aku saja tidak takut. Kau takut apa? Ku bilang padamu, aku, Widi, akan selalu bersamamu seumur hidupku. Lakukan saja sesukamu. Selamat siang, Tuan Ihsan. Selamat siang, selamat siang. Berapa banyak orang di sini? Entahlah, Tuan Ihsan, Anda menginginkan orang seperti apa? Panggilkan aku pengawal terbaikmu di sini. Tuan Ihsan, sejujurnya, kami sekarang tidak kekurangan pengawal. Ini? Ini yang paling jago berkelahi di sini. Benarkah? Bisakah kau mengalahkan mereka berdua? Tentu saja. Kata-kata ini tidak mungkin sembarangan. Kalau begitu, biarkan pengawalmu bertarung dengan asistenku. Kalau menang, aku akan mengambil semuanya. Ini juga tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Mas Bayu, Kau memang hebat. Kerugian proyek begitu cepat teratasi. Bagaimana aku bilang sebelumnya, aku yakin padamu. Sudah kubilang untuk percaya pada Ihsan. Ya. Hai, kapan kalian berdua mentraktirku minuman di pesta pernikahan? Ah, itu masih lama. Masih lama ini? Masih lama. Kalian berdua belum menikah, juga sudah bukan anak muda lagi. Setelah melalui banyak hal, sekarang sudah seperti keluarga, urusan bahagia lebih cepat diselesaikan lebih baik. Pak Ihsan, Pak Liu juga bermaksud baik. Saya rasa kalian berdua segera selesaikan saja, biar saya juga punya nyonya bos. Aduh. Ini bukan urusan saya. Oh iya. Nanti kau berikan rencana proyek real estate itu padaku. Kebetulan aku bisa mengobrol dengan Pak Liu tentang investasi selanjutnya. Bagaimana rencanamu dengan Weng? Pak Ihsan, teman Anda mengundang Anda untuk makan malam bersama. Katanya ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Kukira engkau baru akan menemuiku beberapa hari lagi. Kau ini ada masalah sebesar ini tidak bilang padamu. Bilang padamu juga percuma. Jumlah ini pertama kali aku melihatnya, aku juga sangat terkejut. Masih anggap aku saudara tidak? Apa kita masih teman? Ini siapa ya? Oh, ini pacarnya Ihsan. Mereka berdua ini memang suka bersama. Oh, begitu rupanya. Ayo, kita bicara di dalam. Baiklah. Bicara di dalam. Mari. Ihsan tidak boleh minum. Kenapa dia tidak boleh minum? Dia masih harus menyetir. Bagaimana menyetir kalau mabuk? Saya tidak setuju. Kalian pasangan muda ini benar-benar mesra ya? Kalau saja istri saya tahu, saya sering keluar minum-minum, pasti habis saya dimarahinya. Haha, pacar saya ini juga terlalu tidak sabaran. Lihat ini. Ini? Wah. Tidak perlu banyak bicara. Bahan yang kami dapatkan, semua kami berikan dengan harga modal untuk kalian. Baik, tidak masalah. Dana pabrik kami akan segera cair. Nanti perusahaan keluarga Susi yang akan mengurus ini. Kamu bisa langsung menghubunginya. Jangan buru-buru dulu. Teman kami yang menempuh perjalanan jauh, mendapatkan beberapa barang. Saya yakin kamu akan tertarik. Ini... Kalian berencana menawar tanah pemerintah itu? Sejujurnya, saya melihat Anda ditekan oleh raksasa real estate. Saya juga merasa sedih. Siapa yang tidak ingin hidup dengan sukses? Iya, makanya rasanya seperti benar-benar sial. Kita diboikot begitu saja oleh mereka. Kalau bukan karena Ihsan, saya tidak berani membayangkannya. Ya, jadi saya mendapatkan ini untuk Anda.
Ini adalah tanah yang dilelang pemerintah. Saya mendapat kabar pemerintah berencana untuk mengembangkan ke arah sana, tetapi semuanya sudah siap. Sekarang uangnya belum turun. Anda juga tahu kalau uangnya belum turun, orang-orang di bawah tidak mau bekerja. Tanah ini terpaksa dijual. Kita bangun mal di sini. Setelah itu kita bangun kompleks perumahan, uangnya akan mengalir deras. Ayo beri saya jawaban yang tegas. Berani tidak membawa saudara-saudara melakukan hal besar? Ayo beri aku jawaban yang tegas. Berani atau tidak bekerja sama denganku? Aduh, Ihsan tidak bisa minum alkohol? Kenapa? Kenapa dia tidak boleh minum? Ihsan yang menyetir. Bagaimana bisa menyetir kalau minum alkohol? Aku tidak setuju. Belum menikah saja sudah mengatur seketat ini? Belum resmi menikah, sudah diatur seketat ini. Ya kan? Tidak apa-apa. Paling-paling nanti kita panggil supir pengganti. Paling-paling kita pesan kamar, menginap di sini saja malam ini. Betul. Ayo. Menginap di sini saja malam ini, jarang-jarang kita senang-senang. Baiklah, minumlah. Hahaha. Ayo. Ihsan, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Bagaimana, senang kan? Bagus sekali. Ihsan, aku akan menghabisimu. Namaku bukan Wanto. Ada apa? Ada apa? Kau belum tahu ya? Proyek kita berdua direbut oleh Ihsan. Ihsan itu keberuntungannya keterlaluan. Setiap kali di saat-saat kritis, selalu ada orang yang memberinya dana besar, membuatnya bangkit kembali. Kenapa tidak ada yang memberimu dana? Apa maksudmu? Ihsan jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kita bayangkan, dan hari ini Ihsan itu benar-benar menyerang kita. Lalu apa rencanamu? Apa rencanaku? Habisi dia. Apakah kau punya orang yang tepat? Hei, Indra, kemarilah. Widi, kenapa engkau selalu bersama pecundang ini? Indra, dibandingkan dengan dia, kaulah pecundangnya. Apa bagusnya dia? Apa yang bisa dia berikan? Aku juga bisa. Perempuan jahat. Berani sentuh istriku, ku buat kau cacat. Kau pantas. Mereka banyak orang, biarkan mereka pergi. Mau pergi? Terlambat. Hajar mereka. Siapa berani? Tidak ada yang boleh pergi. Hajar mereka. Ayo. Indra, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Menyerahlah. Ihsan, aku tidak bisa mengalahkanmu. Biarkan aku pergi. Ajukan syaratmu. Baiklah, berikan proyek terbaru perusahaanmu padaku.
Apa semuanya hilang? Aku mengerti. Anak ini memang punya kemampuan. Kalau tidak bisa membunuhnya, kita gunakan cara itu lagi. Baik. Kontrak yang saya minta sudah siap? Belum, tapi akan segera saya siapkan. Tidak perlu. Besok pagi, bawa langsung kontraknya ke perusahaan Widi. Kalau saya tidak bertemu denganmu, kamu tahu konsekuensinya. Ingat untuk mengantar kontraknya. Tidak ada masalah kan? Sudahlah, kontraknya sudah ditandatangani. Jangan lupa kirim barangnya. Baik, tenang saja, saya akan segera menyuruh orang untuk mengirimkannya. Pak, bukankah ini sangat merugikan? Ini sama saja kita memberikannya secara cuma-cuma. Diam, ini kemauan saya sendiri. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Hei, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kurasa pembunuh bayaran itu bukan orang yang mampu kau bayar, kan? Perlukah asisten saya mau ngobrol denganmu? Katakan siapa? Orang-orang Wanto dan Lina. Pergilah. Tak disangka mereka sama sekali tak berniat melepaskan kita. Tenang, ada aku. Tenang, ada aku. Cak Iksan, saya dengar preman yang dikirim Wanto sudah diatasi oleh asistenmu. Saya khawatir mereka tidak akan berhenti begitu saja. Masalahnya sudah sampai seperti ini. Bagaimana kalau mereka nekat? Sebelum mereka nekat, saya pasti akan mencari orang untuk menyelesaikan mereka. Aduh. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil penyelidikan orang yang kusuruh kau selidiki waktu itu? Saya datang ke sini hari ini untuk membicarakan hal ini. Lihat. Sudah ketahuan, Lina adalah pimpinan sebuah perusahaan real estate. Dan Lina ini bertindak kejam dan menghalalkan segala cara. Selama dia terlibat dalam proyek di industri ini, orang lain tidak bisa ikut campur. Caranya lebih kejam daripada Wanto. Jadi sekarang di industri ini tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Bagaimana Wanto bisa mengenalnya? Wanto menjadi kaya berkat Lina. Mereka berdua dari awal sudah berkolusi bersama. Pak Liu. Apakah saya mengganggu kalian? Tidak. Sejak saya mulai menyelidiki Lina, masalah terus bermunculan. Sekarang rombongan kendaraan saya masih diblokir. Berkat bantuan teman-teman saya, akhirnya bisa diketahui. Orang-orang ini benar-benar jahat. Mereka juga meneliti barang terlarang, melakukan banyak hal ilegal dan kriminal. Mereka bahkan membunuh orang tanpa berkedip. Laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi bagaimana? Mana buktinya? Apakah aku terlihat begitu bodoh? Kau lupa, kita masih punya jurus pamungkas. Oh, waktu itu di tempat parkir keluarga Su, kita punya kamera CCTV. Selamat datang kepada rekan-rekan bisnis lokal dan juga teman-teman wartawan media lokal yang dapat menghadiri peluncuran ini secara langsung. Beraninya kau datang ke sini. Kenapa aku tidak berani datang? Tenang. Orang seperti dia tidak akan pernah berhasil. Kalian pikir kalian bisa mencapai sesuatu yang hebat? Iksan, dengan kualitasmu seperti ini, kau berani mengkritikku? Hah? Ku bilang, jika kau berani menyentuh kami sedikit pun hari ini, ku pastikan hidupmu sengsara. Direktur utama Wang Group dan Liang Group ternyata menyewa pembunuh bayaran di siang bolong. Katakan, perlukah aku turun tangan sendiri? Dari mana kau tahu? Siapa yang membocorkan berita ini? Fitnah? Kalian ini memfitnah. Cepat urus humas, bersihkan berita ini. Direktur, opini publik memang bisa dikendalikan, tapi harga saham perusahaan pasti akan terpengaruh. Apakah benar kalian menyewa pembunuh bayaran? Tolong jelaskan mengapa. Apakah benar kalian yang menyewa pembunuh bayaran? Jika benar, mengapa kalian menyewa pembunuh bayaran? Jangan percaya
Omong kosongnya, ini semua berita palsu. Dia memfitnah kami. Apa alasan sebenarnya menyewa pembunuh bayaran? Apakah saya bilang benar begitu. menyewa pembunuh bayaran? Tolong jelaskan mengapa. Mengapa menyewa pembunuh bayaran? Mengapa? Apa alasan sebenarnya? Beri jawaban. Mengapa menyewa pembunuh bayaran? Bukankah kau bilang akan menceritakan semuanya padaku, tapi kau malah diam-diam pergi ke konferensi pers? Aku hanya khawatir engkau akan berada dalam bahaya. Aku langsung kembali setelah acara selesai. Sudahlah, jangan marah lagi. Licik sekali. Adik ipar juga ada di sini. Silakan ngobrol. Hati-hati di jalan adik ipar. Kau dan Pak Liu, kalian berdua bahkan tidak terlihat batang hidungnya, aku sendiri yang mengurus semuanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Cepat tuangkan aku segelas air, aku haus sekali. Bukankah aku dikekang di rumah? Ini harus kubicarakan dengan adik ipar. Ada beberapa hal kau harus mengalah. Jangan banyak bicara, nanti dia kabur. Aduh. Katakan, bagaimana hasilnya? Aset keluarga Wang dan keluarga Liang telah kami akuisisi. Kerja bagus. Bagus juga kau Pak Ma. Gerak cepat juga. Bagaimana hasilnya? Haha. Bagus. Tapi aku ada urusan hari ini. Ini urusan penting. Selesaikan dulu urusan penting. Aku pergi dulu. Pergilah. Widi, bukankah kau bilang akan menunggu aku kembali untuk membereskan semuanya bersama? Besok kita akan pindah. Rumah ini menyimpan terlalu banyak kenangan bagi kita. Memikirkan akan pergi besok, aku agak sedih. Ya, kita pindah ke rumah baru. Perusahaan juga sudah berjalan dengan lancar. Kisah kita baru saja dimulai. Kau benar-benar menepati janjimu. Aku benar-benar tidak salah memilihmu. Widi, menikahlah denganku.